dipersembahkan oleh Banjar TV. Budaya. Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau. Kebiasaannya pergi meninggalkan kampung halaman atau madam untuk mencari penghidupan yang lebih baik, biasanya menjadi hal yang utama. Tapi ada pula yang pergi madam karena alasan keamanan ketika itu. Sudah tidak merasa betah lagi tinggal di tanah sendiri, bahkan banyak pula yang pergi karena diajak keluarga yang telah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Ternyata migrasi orang Banjar ini tidak terjadi hanya dalam sekali, melainkan berlangsung dalam periode yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi zamannya. Begitulah di antara beberapa alasan mengapa banyak orang Banjar tersebar di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Seperti yang ditemui di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Batam Kepulauan Riau, bahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Madamnya orang Banjar untuk berdagang, menjadi penjahit pakaian, atau membuka hutan untuk berkebun, hingga bertani di rawa padang surut, merupakan lapangan pekerjaan yang ketika itu dianggap menjanjikan bagi sebuah kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, kaum migran ini datang mengadu nasib dan salah satunya dari Banua Banjar. Konon, kaum migran asal Banua Banjar ini setelah lama Batanah Banyu, Mbak Anak Cucu, bahkan Mbak Buyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski kedengaran aneh di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka kental menggunakan dialek daerah asalnya, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Berbagai keberhasilan hidup dicapai dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan, membuka bagan, hingga menjadi pemimpin di negeri orang. Bahkan etnis Banjar dengan jiwa usahanya yang kuat dikenal sebagai pekerja uang ulet, tak pernah menyerah dengan keadaan, sekalipun terkadang harus berjuang berganti usaha ataupun pekerjaan. Begitulah kehidupan orang Banjar ini dijalankan. Di seantero tempat itu, di antara mereka ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, pekebun, bahkan pada generasi migran yang memiliki pendidikan, sudah ada yang menjadi aparatur pemerintah hingga kepala daerah, menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, bahkan berbagai posisi terhormat lainnya. Jalinan silaturahmi di antara sesama suku Banjar dan suku lainnya di perantauan menjadi ciri tersendiri bagi orang Banjar, termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Kami berharap dengan kunjungan dari Kakawanan yang melaksanakan program Petiti Kulaan Banjar ini kiranya dapat diterima dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita berataan ini dapat tercapai, yaitu sama-sama kita mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang Banjar dimanapun dia berada. Nah, tetap menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang ada di tempat di mana warga Banjar berdiam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mempererat tali silaturahim di antara kita barataan. Untuk melihat perkembangan tersebut, tim Batiti Kulaan Banjar bersama Banjar TV dari Banjarmasin melakukan perjalanan muhibah badapat kulaan Kerukunan Bubuhan Banjar KBB, mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, negara Malaysia,
Brunei Darussalam hingga negara Singapura. Banjarmasin yang mampu melakukan perjalanan hingga ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura ini berada di kota Balikpapan. Kita ingin merasakan sholat subuh di Masjid At-Taqwa Kelandasan. Inilah Paman Anof dan Muhammad Ari serta Ustadz Miji melaporkan. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Senang banget yang di sini. Apa jadi senang lah? Rasa di kampung. Wiridnya panjang. Ada bedanya lalu. Ada kayak di daerah-daerah lain lah. Asa di kampung lain lah. Wiridnya panjang banget. Masjidnya megah. Masjidnya megah. Nah, semuanya banyak juga. Sembayangan subuh. Nah, Jamaahnya banyak. banyak. Wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhan Kulaan, pemirsa Banjar TV. Saat ini kami bersama tim Batiti Bubuhan Kulaan, lawan Abang Hasan, lawan Ustadz Iji, berada di Masjid At-Taqwa Kelandasan. Saat ini kita bersama Bapak Haji Hanafi. Beliau adalah penduduk asli di Kelandasan ini yang orang Banjar. Lahir di sini, Nini Datu beliau juga dari Banjar, madam ke Balikpapan sebelum tahun 1900 ketika Belanda mulai menemukan minyak di Balikpapan ini. Jadi Kak Hanafi ini sudah turunan ke-4 dari madamnya orang Banjar, dari Martapura dan Alalak ke Balikpapan ini. Nah, kita Bang Hasan hendak kalau mendengar kisah Ya, kita nggak tahu ceritanya, sejarahnya. sejarah orang Banjar madam dan pernah bertempat tinggal di kampung Kelandasan ini. Kanapi, silakan Brother Kanapi. Asal memang ini datu kita dari Banjar. Tahun mungkin tahun 1900 ke Kalimantan, ke Balikpapan sini. Orang tua itu lahir di sini tahun 1929 atau Terus ini lahirnya. sudah lahir di sini Ya. turunan ketiga sudah kan? Ketiga. Jadi saya
cerita itu dibangun tahun 1920. Jadi nenek kita Bahar itu yang membangun masjidnya waktu masjid itu masih halus. Nah, beliau dulunya tinggal di kantor pos itu, perumahan sini di kantor pos 100 meter. Jadi setelah tahun 50-an kantor pos dibangun sama Poldani, beliau itu dipindah ke di sini. Rumah sini di daerah sini. Ini jalan masjid jalannya. Nah, tahun 70 masjid diganali lalu dibongkar. Jadi pindah. Jadi masing-masing itu pencar kemana-mana kita. Jadi ada yang masih di daerah lingkungan Kelandasan sini. Nah itu sampai rumah ini. Jadi tahun 2009 ini dibangun lagi masjid ini diganali jadi seperti ini. Ini 2009 lah. 2009. Jadi ini sudah empat kali berubah. Pula masjid itu harus saja Bang kurang lebih mungkin 12 kali 12. Bangun dulu bangunnya dari kayu cerita. Habis itu dirombak ulang pada tahun 1940 batu. Nah, terus tahun 70 dibangun diganali. Tapi hanya selantai ya, ada 3 lantai kayu. Nah, tahun 2009 dibangun dari 3 lantai kayak gitu. Nah, jadi panitia pembangunannya ya kami di sini aja waktu itu. Jadi waktu itu ada Pak Haji Sidin lagi ya, Pak Ansori, Pak Jamhuri, Alu Haji Samad. Itu dulu ide dari Pak Haji Jamhuri supaya rumahnya masjid ini direnovasi. Nah, tapi ujar Haji Samad kita bongkar aja habis, kita bangun juga. Nah, soal dana itu karena gampang aja, kalau soal masjid pasti untung aja ujar. Habis itu kita mencari figur yang pimpinan proyek ini lah, manajernya lah. Akhirnya terdapat Haji Rum. Kemudian Haji Rum itu dia ketua Dewan Masjid. Nah, akhirnya kita kepada Haji Rum, ujar Haji Rum, akhirnya bisa aja kayaknya, insya Allah akhirnya. Nah, kemudian Haji Rum pun banyak kenalan sini di Pemkot sini. Akhirnya Haji Rum menghubungi Pak Wali Kota, waktu itu Pak Indah Kamil. Pak Indah Kamil setuju aja, terus diberi 100 juta kalau nggak salah itu untuk desain ini aja pertama. Setelah itu ya banyak juga sumbangan jemaah kan, masyarakat Balikpapan dan juga Pemprov sumbangan. Jadi kan masjid ini seperti ini nah. Nah, Tuhan Kulaan itu tadi ada 2 sejarah yang kita temukan untuk hari ini. Pertama, sejarah orang Banjar, Madam dan membantu kampung di Kelandasan ini hingga tahun 1900. Dari masjid ini sampai ke pinggir laut tidak ada bangunan. Jadi ini masjid yang sebenarnya terletak di pinggir pantai. Dan orang Banjar lah di sini yang dulunya tinggal bersama-sama suku Bugis, Butun dan lain-lain. Nah, mulai mengembangkan kampung ini sehingga menjadi sebuah kawasan sebagaimana Balikpapan yang kita lihat sekarang di kawasan Kelandasan. Kahanapi sendiri adalah sepupu sekali saya. Beliau lahir di sini. Mama beliau dengan abah saya Beding Sanak. Abah saya punya 9 saudara, semua lahir di sini, 8 sampai meninggal di sini. Hanya ayah yang pulang ke Banjarmasin. Dan datuk kami itu Datuk Rasid dan ini Datuk Saidah itu dari Martapura dan dari Alalak. Kami berhijrah madam ke sini itu sampai sekarang ribuan meninggalkan. Karena sini beberapa saudara juga madam ke sini, anak cucu buyut Datuk Saidah dan Rashid itu ratusan yang sanak sini, jadi ribuan orang Banjar ada di sekitar sini. Dan inilah bagian dari perjalanan Batiti Bubuhan Kulaan untuk mengeksplor sejarah masjid
masjid, sejarah kedatangan madam orang Banjar di kampung-kampung Banjar dimanapun kita perjalanan. Muhammad Ari, Hasan Zainuddin, Ustadz Miji, dan terima kasih buat Kakak Haji Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara. Ketiganya Sakit Noah ini jadi rumah sakit bersalin. Itu rumah dari Bali. Itu rumah Belanda di Bali akan Di sini aja lah, bahasa Banjar aja lah, komunikasi. Tapi aku di rumah mengandalkan bahasa Indonesia. Oh, sudah terbiasa lah. Nah, lawan pergaulan di luar lah. Kalau yang tertuhannya orang banyak bagaimana? Oke. Kalau yang mengandalkan gue kan bisa banyak. Oke. Malah di ulu-ulunya. Bapak itu ngomong apa Pak? Buat mau tanam ini pilih orang Kutai. Nanti bahasa Banjar juga. Iya. Tahu kekanakan itu nggak ada yang bisa di bahasa Banjar. Itu karena pergaulannya kan mulai di sekolah dia campur. Kamunya diam di Banjar atau di Samarinda, mana? Kalau di Samarinda Banjar tuh masih Cina aja bisa bahasa Banjar kok dia. Samarinda. Kapan nih kalau banyak kadang mendengar orang bahasa Banjar ya tahu Banjar. Iya. Kemarin bahasa Indonesia. Ya orang Banjar tuh banyak punya berapa lah. Dan di sana, itu bang di sana arwah kain baru keturunan sini baru Bang itu. Padahal soalnya kemarin tuh waktu wakil wali kota mendakan pertama Jawa, kedua Bugis, kan sampai Banjar kan. Kalau Bugis itu sekitar tahun 60-an datang ini. Kalau orang Banjar tahun 20-an banyak sini. Tahun akhir tuh orang Banjar tuh harinya di dam situ dia nggak. Banyak kebun-kebun sini itu waktu Jepang masuk bulikan sini. Jadi tanah-tanah sini tinggal orang banyak kayak minyak. Tanah. Ini zaman Jepang tuh di sini lah pakaian tuh. Malah sebelum zaman Jepang, tuh waktu Jepang masuk, Arwah itu bulikan ke Banjar. Orang Banjar tuh banyak bulikan. Nah kalau Arwah karena ada gawian di sini, bulikan di sini. Kayak kami itu di Banjar sempat jadi memborong di rumah sakit Urin. Karena Jadi istilahnya anemar lah. Anemar orang bahari anemar. di Balikpapan nih kalau kita hendak cari kuliner Banjar dari mana? Di situ aja lah. Di Damai kita ke situ kan? Mana? Kita ke di Pasar Baru. Yang kayak di Banjar dia bang yang bawa warung tuh nah wade-wade di Pemula dan menjual orang Banjar. di rumahnya nenek Talah. Nah nenek Talah itu lawan Arwah kain. Ya udah pada sini.
pada wayah ini kami berada di dermaga perikanan di kampung atau di pasar Kelandasan di Kota Balikpapan. Kalau kada ke sini kada lengkap lagi ngarannya ya kalau Ustaz. Nah, jadi kita sudah ke kampung, sudah ke masjid, sudah ke pasar. Wayah ini kita berada di pinggiran laut. Karena Teluk Balikpapan inilah, maka Balikpapan ini menjadi sangat menarik. Nah, Ustaz, apa yang Ustaz rasakan nih subuh ini? Nikmat Allah mana yang kita dustakan lagi, Ustaz? Iya. Luar biasa ini kan. Allah menganugerahkan laut yang luas, ya kan, yang dalam, bah itu diberi Allah iwaknya pulang ya Allah. Nah, maka iwak ini nyaman nenek. Nah, kita melihat orang berjualan pasar iwak Pak. Nah, ayo silakan berjalan. Banjar TV, apa yang kita nikmati saat ini adalah naik angkutan kota di Balikpapan. Kita menikmati sebuah kondisi yang konsisten, pemerintah kotanya dengan masyarakatnya menggunakan angkutan umum. Kuncinya menurut kami adalah karena angkot ini terus berputar tanpa berhenti di terminal, dan dalam beberapa menit akan ada satu angkot yang lewat di rute yang sama, sehingga masyarakat percaya dan yakin ya kan Ustaz, karena percaya bahwa satu mat lagi ada angkot, maka angkot ini hidup, masyarakat terbantu, sehingga tidak perlu banyak sepeda motor Ustaz lah. Nah, apa yang menurut Ustaz ini kelebihan sistem angkot di Balikpapan nih? Jadi bagusnya tuh pertama tadi orang kada perlu lawas menunggui kan, yalah. Nah, kedua ya tadi otomatis juga ada kemudahan lah dengan adanya angkot ini. Apalagi bagi masyarakat mungkin yang kada kawa memiliki sepeda motor. Jadi mereka ini terbantu dengan adanya angkot yang hampir setiap menit atau setiap detik selalu ada ini awan. Bagus ini. Nah, itulah bagian dari perjalanan kita Mbak Titi Bubuhan Kulaan. Selain dari menikmati sholat dan beribadah di masjid, bertemu dengan orang-orang Banjar, juga menikmati suasana kota. Apa yang kita bisa nikmati, kita nikmati.